100% nggak kenal. Kalau ketemu pun saya nggak tahu, lihat wajahnya di medsos pun saya nggak pernah. Sering di TV juga dia. Nah, kalau menghujat berarti udah di atas Kapolri dia, tambah takut saya. Saya tambah takut. Kita tidak punya kewenangan, tidak bisa berbuat apa, minimal kita berupaya untuk menjelaskan bahwa orang ini benar. Tidak bisa begitu, minimal berdoa. Tidak bisa begitu, diam. Mungkin dia, ya dia yang berwenang gitu menilai saya, dia pejabat atau dia apa-apa, saya mohon maaf. Pak, saya mau tanya dulu, Pak. Kenal dengan yang namanya Ricky Sitohang nggak, Pak? Ricky siapa? Sitohang. Enggak, enggak kenal. Polisi loh, Pak. Paling tidak mantan polisi lah ya, karena beliau pensiunan katanya. Enggak kenal betul. Wajahnya enggak kenal, namanya pun enggak kenal. Bapak nggak pernah buka TikTok, Pak? Mana sempat. Tiap hari kadang-kadang banyak ngisi acara. Ini saya tanya, Heeh, karena di TikTok tuh sedang ramai, Pak. heeh, Jadi ada yang namanya Pak Ricky Sitohang. iya, Katanya beliau itu pensiunan polisi yang justru mempertanyakan apa ya? Mungkin bukan mempertanyakan ya Pak, artinya mengomentari lah. iya, iya. Kenapa sih seorang Susno Duaji dan seorang Profesor Riza Indragiri ini Mhm, sering mengomentari kasus-kasus kalau yang belakangan ini mhm. yang rame kan kasusnya Vina dan Eki ya Pak ya. I Kapasitas Bapak Susno itu di situ apa gitu loh, Pak? iya, saya sama Pak Riza bukan ngomentari ya, Mmm, tapi diundang secara resmi oleh beberapa televisi nasional untuk memberikan pendapat. Dan itu bukan sekali gitu kan, berkali-kali dan hampir kalau tentang Vina ini sama Ricky udah hampir bulan keempat ya. iya. Nah, tapi, ini saya mengutip ya, Pak, ya. Heeh, Katanya kan Bapak itu bukan ahli. Bapak itu tidak punya kewenangan kewenangan. untuk mengomentari satu kasus yang sudah inkrah, Pak. Termasuk Pak Riza. Iya, Bapak dan Pak Riza. Pak Riza itu kan profesor ya, jelas keahliannya nggak diragukan. Iya. Saya diundang untuk menjadi ahli dan diterima gitu kan, oleh pengadilan diterima, oleh jaksa diterima, oleh penasihat hukum diterima, dan Artinya kalau diterima ini berdua bukan main-main dong ya, Pak, ya? nggak memang saya nggak ada pengalaman gitu kan. Saya ini kan petani. Petani tinggal di desa, anak orang kampung, pendidikannya ya SD gitu, sekolah dasar. CV Bapak yang saya banyak pendidikannya nggak cuma di dalam negeri loh, Pak. Tapi Ya, di luar negeri pun ada. ya, tapi kan berawal dari SD ya. Ya semua juga. Apalagi nama saya SD juga, Susno Duaji. Nah, bukan ada lagi, beliau juga bilang bahwa Bapak nih dengan Pak Profesor Riza Indragiri nih cari panggung loh. Lah kan Bapak punya channel YouTube. Ya, Bapak sering dipanggil di TV. Artinya kalau panggung Bapak sudah punya dong, Pak. ya saya kan orang yang tidak dikenal orang gitu. Ya, memang maklum lah orang kampung Tapi nggak followers kenal. berapa? Followers berapa Bapak nggak cuman 10, 20 loh, Pak. Ya kalau masih dinilai saya cari panggung, ya setiap 17-an saya kan selalu cari panggung. Siapa tahu ada apa namanya lomba makan kerupuk, gitu, lomba panjat pinang, kan ada panggungnya. Kemarin saya cari panggung di RT gitu, kebetulan di depan rumah, lari karung gitu, panggung lari karung gitu kan. Yang dimaksud dia panggung apa? Ah, ya mungkin cari nama lagi gitu, Pak, atau mungkin dianggap nama Bapak tidak cukup besar. Tapi kalau buat saya, begitu kita menyebut nama Susno Duaji dan nama Profesor Riza Indragiri, siapa yang nggak tahu, Pak? Ya saya ini kan orang desa, orang ya gini-gini aja lah.
bukan pejabat, orang desa, nggak punya kewenangan. Ya, siapa namanya tadi? Si yang komen tadi? Ricky Sihotang, mungkin Bapak Si lupa, Tohang, oh, Desi Tohang. Tohang atau Ya, mungkin dia yang punya nama besar, dia yang dikenal masyarakat, dia punya wewenang untuk mengomentari profesor, kan? mmm, Berarti kan di atas profesor dia. Dia ngomong apa tadi? Cari panggung, Pak iya, Reza. Pak Reza itu kan panggungnya udah banyak, kadang-kadang dia sibuk ngatur waktu, terlalu banyak yang ngundang. mmm, Baik sebagai dosen, baik sebagai pengisi materi, baik sebagai ahli, ataupun pengisi acara di televisi. Kalau Pak Riza panggungnya, panggung yang mencari dia. Kalau saya ya maklum saja lah, saya ini petani. tapi daftar tunggu Bapak juga panjang loh, Pak. Daftar tunggu rumah sakit untuk suntik. Bukan Saya dong, ini, daftar tunggu untuk dijadikan narasumber, Pak. ya mungkin, ya kalau dibanding sama yang namanya siapa tadi? Ricky, Ricky, mungkin banyak dia daftar tunggunya. Saya nggak ada apa-apanya dibanding dengan dia. Buktinya saya ini orang desa, orang yang nggak punya pengetahuan, saya nggak kenal dia. Kalau saya punya pengetahuan, saya kenal dia kan. Saya nggak kenal sama sekali, betul. Nggak kenal wajahnya, nggak kenal jabatannya, gitu. kalau kita kilas balik ke zaman rame-ramenya Bapak dulu, katanya Eh, juga Pak Ricky ini ikut memeriksa Bapak. jabatannya apa dia dulu? Aduh, apa ya? Nah, kalau Bapak aja nggak kenal, bagaimana Nggak dengan kenal, saya? nggak pernah. Dan saya kan tidak pernah, apa namanya, komandan apa dia? Mantan provos apa ya? Provos, Pak. Ya, propos kan saya nggak pernah diperiksa oleh propos. Seumur hidup saya nggak pernah diperiksa propos. Adapun ribut-ribut saya kan dikriminalisasi oleh Hmm. yang meriksa anak buah saya sendiri. Tapi nama ini nggak ada ya, Enggak Pak ya? ada nama itu. Ya maklum lah, sudah tua mungkin saya pun lupa. Mungkin dia saking topnya orang terkenal sampai saya nggak kenal gitu kan. Mohon maaf Oh, gitu ya. Mohon maaf saya nggak kenal. tapi Mohon maaf sekali ini gitu. ini saya juga mengutip ya, Pak, maaf ya, Pak, bukan Eh, bukan kata-kata saya ya, ya, Pak, ya. bahwa, Pak Susno dan Pak Riza itu dianggap oleh Pak Riki justru memporak-porandakan, integritas Polri sendiri dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang, apa ya, seperti otokritik gitu ya, Pak? Enggak, saya sama Pak Reza tidak memberikan pernyataan, tapi pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Mmm, Ya, pengalaman saya jadi penyidik, kemudian pendapat saya, dan saya tidak menjatuhkan orang, tidak juga memporak-porandakan Polri. Ya silakan mungkin baca komentar-komentarnya, ada nggak polisi yang protes kepada saya. Saya justru selalu ingat bahwa Polri itu ada alma mater saya harus cintai dan saya harus, apa namanya, katakan yang benar adalah benar. Supaya orang luar beranggapan bahwa Polri itu yang pensiun saja masih menyatakan sesuatu yang benar, mmm, kan gitu. Saya tidak pernah, maka berkali-kali saya nyatakan bahwa yang merusak Polri itu adalah orang-orang yang masih aktif di Polri yang menyimpang dari tugas dan tanggung jawabnya, tidak menegakkan hukum, atau yang sudah pensiun, tapi menutup-nutupi kesalahan, memuja-muja. Ya kalau saya memporak-porandakan tentunya saya sudah dipanggil dan ditegur oleh Kapolri, oleh pejabat Polri, dan netizen. Nggak tahu, saya nggak pernah baca komentar netizen terhadap saya. Kayak apa? Mungkin pernah kalau baca. kalau komentar terhadap Bapak sih 100% mendukung, Pak. Justru mereka, ini para netizen ya, Pak, Eh, mempertanyakan kapasitas Pak Riki ini apa, sebagai apa, kok justru, mempertanyakan pendapat pendapat Bapak dan Profesor Indragiri yang semua orang sudah tahu dong, Pak, dan Bapak dengan Profesor Indragiri muncul di TV kan bukan baru 1, 2 hari ini. ya dan bukan kehendak kita ya. Iya, Bapak sudah berkomentar, memberikan pendapat dari sejak kasusnya
Sambo ya, Oh, Pak? jauh sebelum itu banyak Ya, sekali, saya nggak tapi kalau kehitungan lagi. yang kita refresh yang ingat belakangan, nah kasus Sambo, terus kasus Vina dan Eki, terakhir juga Ya, kasus saya mohon Jessica. maaf kalau saya belum bisa memenuhi apa maunya dari siapa tadi? Aduh, susah Ricky, benar ngapakan nama saya catat Ricky. nanti namanya. Saya ini maklum lah, orang bodoh ya, orang bodoh, dia mungkin berpendidikan tinggi. Hmm. Saya yakin dia pendidikannya tinggi, hebat di luar negeri, bahasa Inggrisnya bagus, sering seminar, sering kuliah, dan jangan-jangan profesor juga dia. Buktinya Profesor Indra Giri aja salah gitu kan. Kalau saya nggak berani gitu, nyalakan orang tamat SD aja nggak berani. Maklum lah, ya wong desa tuh kayak gini. Jadi benar-benar nggak kenal ya, Pak? 100% nggak kenal. Kalau ketemu pun saya nggak tahu. Lihat wajahnya di medsos pun saya nggak pernah. Sering di TV juga dia kelihatan. Saya juga nggak tahu, Pak, karena saya baru lihat beliau ada di TikTok saja. Siapa tahu ada di apa namanya Al Jazeera gitu atau apa. Itu saya nggak pernah nonton Ya ke sampai TV-TV luar sekarang. negeri kan biasa saja kan. Tidak di TV dalam negeri tapi kan ada Al Jazeera, CNN, NCBC gitu kan apa namanya Nippon gitu kan. Wah, TV-TV luar nggak negeri paham gitu kan. bahasanya, Pak. Iya, saya kan mungkin saya ini kan maklum lah, saya itu paling nonton kalau film di Indonesia kan siapa itu Unyil gitu. Film apa lagi yang Malaysia tuh? Nah, Upin Ipin. Upin Ipin itulah tontonan saya, berita-beritanya itu. Kalau di sini saya juga nggak buka apa-apa, saya paling paling main ini apa Pokemon. Hmm. Saya nggak pernah baca yang berat-berat. Maklum lah orang kampung saya ini. Jadi wajarlah kalau saya dikritik. Wajarlah kalau saya ini dikatakan bahwa apa kewenangan saya. Ya, dan saya nggak tahu beliau itu apa. Ya mungkin Kapolri sedang jabat sekarang atau apa ya sehingga dia negor saya. Dikritik dengan menghujat beda ya, Pak? Itu kritik apa menghujat? Kalau buat saya sih ya menghujat karena Nah, kalau menghujat berarti udah di atas Kapolri dia. Tambah takut saya. Saya takut takut. Kalau dikritik pun, ya mungkin saya nggak tahu siapa dia, mungkin dia Kapolri gitu kan mengkritik. Tapi kalau sudah berani menghujat, ya berarti di atasnya. kalau Di atas. Kapolri pasti Bapak kenal dong. Ya siapa tahu saya nggak kenal kan orang kampung tuh ada Kapolri udah diganti gitu kan. Jadi belum kenalan lagi gitu. Belum kenalan lagi sehingga lah bisa menghujat hujat ya bukan kritik kan. Iya, Menghujat saya, menghujat Pak siapa namanya Profesor Profesor Riza. Reza, jangan-jangan yang lain juga berarti dia udah selevel Kapolri lah, ya mohon maaf lah saya belum kenal gitu ya. Maklum, saya banyak di desa, radionya pun radio jelek, kadang-kadang putus sinyalnya, TV-nya pun banyak pasir-pasirnya, jadi hanya nonton Upin Ipin lah. Jadi maafkan saya sebagai petani, Jadi sudah lah lupakan saja ya Pak orang ini. lupakan saja ngapain, masih banyak yang perlu kita pikirkan. Ya kalau orang desa itu pikirannya nggak banyak-banyak lah. Yang penting satu tidak ganggu orang lain. Kedua, hidup ini agar bermanfaat. Bermanfaat misalnya ada orang dalam kesusahan atau apa, kita tidak punya kewenangan, tidak bisa berbuat apa, minimal kita berupaya untuk menjelaskan bahwa orang ini benar. Tidak bisa begitu, minimal berdoa. Tidak bisa begitu, diam. Jangan apa namanya mengkoreksi atau menjelek-jelekkan orang lain. Nah itu sifat saya. Karena saya orang desa ya hanya itu aja. Saya ini orang dusun ya, bukan desa. Desa itu masih ada bagus-bagusnya. Dusun. Jadi filosofi orang dusun itu hanya itu aja. Orang Orang dusun kampung. bukan berarti tidak punya pengetahuan ya Pak. Ya pengetahuan saya ya gitu, jangan nyakiti orang lain, jangan mengecap orang lain ya apa, melabel orang lain macam-macam. Misalnya, oh dia gini-gini enggak. Itu untuk orang dusun seperti saya, itu oleh orang tua saya, oleh kakek saya itu dilarang. Nggak boleh menyakiti hati, apalagi menyakitkan hati orang yang sedang berupaya untuk menegakkan kebaikan. Dan tidak boleh juga menuduh bahwa dia begini-begini. Ya, kalau saya dituduh memporak-porandakan, ya mohon maaf. Mungkin dia yang berwenang gitu menilai saya, dia pejabat atau dia apa-apa, saya mohon maaf kepada kan banyak pejabat kan. Hari ini saja kabarnya ada pejabat yang baru dilantik jadi menteri gitu kan. Saya nggak tahu juga. Ya mungkin dia pas dilantik jadi apa pejabat di Polri saya nggak tahu juga. Saya mohon maaf sekali. Kurang baca berita Kurang ya Pak. baca. Maklum lah ya.
Mohon maaf dengan kebodohan saya dan dengan ketololan saya. Semoga sering mulai nanti sore saya akan nyetel TV. Saya akan lihat ya apakah tampil di Qatar atau Al Jazeera atau di apa namanya ya TV-TV top lah. Siapa tahu nanti suatu saat bisa ada satu frame ya, Pak. Jadi bisa lebih ngobrol lebih banyak mungkin. Ya nggak mungkin lah saya disandingkan dengan dia. Bukan kelas saya, dia jauh di atas saya. Saya ini kelas Upin Ipin. Oke, selamat lah ya. Mohon maaf kepada siapa namanya tadi? Ricky, Saya maaf, ya kita yang namanya tadi disebut, namanya pun saya susah hafal. Mohon maaf atas segala kebodohan dan kelemahan saya. Saya salut pada Anda. tapi kalau dari saya mengkritik boleh, menghujat jangan. Iya, Itu saja sih, Pak. ya siapa tahu dia itu maksudnya baik gitu. Supaya saya tambah pinter gitu kan. Yang bodoh ini tambah pinter, pinter. Tapi kalau pinter kayak dia saya mungkin nggak bisa. Otak saya udah nggak sampai gitu. Saya udah tumpul gitu. Ya selamat lah, salut. Saya mohon maaf saya nggak bisa mengenal dia.